rahasia kelam antara ayah mertua dan menantunya. Halo, selamat datang di channel cerita Mama Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan, admin sekaligus salah satu host di channel ini, yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sebagai hiburan dan pelajaran saja. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silakan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita nyata dari saluran cerita Mama Sela. Jangan lupa subscribe dulu biar sama-sama enak. Oh iya, kali ini kisah akan dibawakan oleh Kak Icang yang ganteng. Terima kasih, Kak Intan. Saya Icang, akan mengambil alih ya. Sebelum memulai cerita, mari saya perkenalkan tokoh-tokoh dalam kisah nyata ini. Namun, semua nama akan kami samarkan demi melindungi privasi yang bersangkutan. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau ternyata bersenang-senang dengan pria yang lebih tua itu jauh lebih mengasyikkan dibandingkan dengan suamiku yang usianya sepantaran. Apalagi, pria itu sudah cukup lama tidak pernah mengerjakan tugas negara karena dia seorang duda, sehingga semangat kreatifnya jauh lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan suamiku, yang terkadang dalam seminggu hanya mendapat lowongan kerja dariku minimal 2 kali, pria yang aku maksud ini tidak lain adalah ayah kandung dari suamiku sendiri, alias ayah mertuaku. Bagaimanakah awal mulanya kisah kasihku dengan ayah mertuaku itu terjalin? Jangan skip, ayo kita lanjut. Perkenalkan, namaku Arda, usia 23 tahun, dan suamiku bernama Andi, berusia 25 tahun. Karena kami berdua sama-sama bekerja, kami memutuskan untuk menitipkan putra kami setiap harinya pada ayah mertuaku, atau kakeknya. Biasanya, pagi-pagi sekali aku mengantar putraku ke sekolahannya, dan siang harinya putraku dijemput oleh kakeknya. Pada sore harinya, sepulang dari tempat kerjaku, aku langsung menjemputnya dari rumah ayah mertuaku. Aku, suamiku, dan putraku memang tinggal di rumah yang berbeda dengan ayah mertuaku, tetapi masih dalam satu kota. Bagi putra semata wayangku, ayah mertuaku adalah kakeknya. Tapi jangan berpikir kalau ayah mertuaku itu sudah kakek-kakek ya. Di mataku, ayah mertuaku masih terlihat kling. Di usianya yang sudah memasuki usia senja, yaitu 50 tahunan, beliau bernama Pak Slamet. Ayah mertuaku sudah cukup lama hidup sendiri tanpa seorang istri, alias menduda, karena istrinya telah dipanggil Yang Maha Kuasa beberapa tahun lalu. Dan inilah awal dari kisah yang aku alami bersama ayah mertuaku. Suatu hari, setelah mengantarkan putraku ke sekolah pada pagi itu, aku menyempatkan diri mampir ke rumah ayah mertuaku dengan tujuan memberikan uang belanja dan uang jajan untuk putraku. Memang sudah biasa kalau di setiap awal bulan, aku dan suamiku memberikan uang itu kepada ayah mertua. Pada hari itu, saat aku datang, suasana rumah sudah cukup sepi. Satu orang iparku yang masih bujangan sepertinya sudah berangkat kerja, sehingga ketika aku sampai, yang ada hanyalah ayah mertuaku saja. Perlahan aku mengetuk pintu rumahnya, tetapi tidak ada yang menyahut ketukan dan ucapan salamku. Ketika aku mencoba membuka pintunya, ternyata tidak terkunci, sehingga aku memutuskan untuk langsung masuk saja ke dalam rumah itu. Apalagi saat itu aku sedang sangat ingin segera ke kamar mandi untuk buang air kecil. Karena saking inginnya, aku langsung melangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, aku segera mendorong pintunya. Lagi-lagi pintu itu mudah terbuka, artinya tidak terkunci, dan aku mengira tidak ada orang di dalam. Itulah prediksiku saat itu. Setelah pintu terbuka, tanpa melihat kiri kanan lagi, aku langsung berjongkok untuk menyelesaikan hajatku di pagi itu. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika selesai buang hajat. Saat aku berbalik untuk mencucinya, ternyata di depanku sudah berdiri ayah mertuaku yang terlihat mematung melihat kondisiku. Aku yakin banget, dengan berbaliknya aku, ayah mertuaku langsung mendapatkan suguhan pemandangan panorama pagi yang indah tiada tandingannya. Pada saat itu, ayah mertuaku sepertinya tengah mandi dan belum selesai. Mungkin ketika mendengar langkah kakiku menuju kamar mandi,
dia berhenti sejenak dari kegiatan mandinya. Sehingga, di pagi yang cerah itu, baik aku maupun ayah mertuaku sama-sama mendapatkan suguhan pemandangan yang sangatlah indah. Dengan sama-sama tertegun, akhirnya malah membuat kami berdua tidak tersadarkan untuk menutupinya. Sungguh tidak aku sangka, tiba-tiba saja ayah mertuaku melangkah mendekatiku dan langsung berusaha membuatku semakin terbawa dalam suasana yang begitu romantis itu. Dan sungguh tidak aku sangka, beberapa saat kemudian, aku tahu-tahu sudah memberikan sambutan kerja kreatif dengan tidak kalah bersemangatnya. Ayah mertuaku, yang memang banyak pengalaman dan makan asam garam untuk masalah seperti itu, tentunya spontan membuatku semakin mengawang-awang. Karena pada saat itu, aku sungguh merasakan betapa berbedanya efek dari apa yang dikerjakan oleh ayah mertuaku. Dan menurutku, apa yang dikerjakan oleh ayah mertuaku itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan pada saat aku mengerjakannya dengan suamiku. Karena aku tidak ingin membuat ayah mertuaku kecewa, dengan pengalaman yang kumiliki, aku berusaha keras untuk mengimbangi pekerjaannya. Semakin lama, kami berdua semakin memiliki semangat kreatif untuk melanjutkannya ke tahap yang jauh lebih menyenangkan. Beberapa waktu kemudian, ayah mertuaku dengan perlahan mulai menuntunku. Rupanya, ia mengajakku untuk beranjak dari kamar mandi tanpa memisahkan diri dariku, membawaku menuju ruangan yang tidak terlalu jauh dari sana. Sesampainya di kamarnya, dengan posisi kerjaan yang sedemikian rupa, ayah mertuaku berkata lirih, "Arda sayang, sudah lama sekali ayah tidak mendapatkan pekerjaan kreatif seperti ini." Aku menjawab, "Iya, ayah, Arda tahu itu. Oleh karenanya, hari ini aku ada di sini untuk ayah." Lalu, ayah mertuaku bertanya, "Kamu mau tidak kalau ayah kasih sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan dari suamimu selama ini?" Pertanyaan itu membuatku penasaran. "Apa itu, ayah?" Tanyaku dengan raut muka penuh rasa ingin tahu. "Ikuti saja ayah. Ya, kamu pasti akan suka," ucapnya penuh keyakinan seraya memulai pekerjaannya. Ketika semuanya sudah pada tempatnya dengan sangat sempurna, aku spontan merasakan bukti dari ucapan ayah mertuaku. Seingatku, selama bekerja dengan suamiku, aku belum pernah merasakan hal seperti itu. Awalnya, apa yang dikerjakan ayah mertuaku secara kreatif mengalami sedikit kesulitan. Sangat berbeda dengan pengalamanku bersama suamiku yang tidak menghadapi hambatan seperti itu. Mungkin karena ada perbedaan ukuran peralatan kerja. Akibatnya, dalam waktu yang relatif cepat, aku sudah mendapatkan hasil kerja kreatif untuk pertama kalinya. Sementara itu, ayah mertuaku belum menunjukkan tanda-tanda akan menyelesaikannya. Untungnya, ia tidak egois dan memberiku waktu untuk beristirahat sejenak. Kesempatan itu kugunakan untuk mengatur napasku. Setelah agak tenang, aku meminta izin untuk menelepon kantor tempatku bekerja, mengatakan bahwa hari itu aku tidak bisa masuk dengan alasan tertentu. Aku merasa sayang jika harus menyia-nyiakan kesempatan itu. Sungguh, aku tidak pernah menyangka bahwa ayah mertuaku, yang usianya jauh lebih tua dariku, ternyata jauh lebih unggul dalam segala hal dibandingkan suamiku. Setelah selesai menghubungi kantor, ayah mertuaku kembali berusaha membangkitkan semangat kerjaku. Hal ini menjadi nilai lebih baginya, karena selama ini, saat bekerja dengan suamiku, aku tidak mudah bersemangat untuk mengulanginya. Aku benar-benar kagum dengan cara dan teori yang dimiliki ayah mertuaku, yang memberikan pengalaman baru yang sepertinya sulit kulupakan. Pada kesempatan kedua, ketika aku kembali memperoleh hasil kreatif, ayah mertuaku, yang masih belum selesai, tidak lagi memberiku waktu istirahat seperti sebelumnya. Disinilah kelebihan lain darinya, yang membuatku semakin mengacungkan jempol. Beberapa saat kemudian, ketika ia berbisik bahwa ia akan segera menemukan hasil kreatifnya, aku juga sudah sangat dekat. Akhirnya, secara bersamaan, aku menemukan hasil ketiga kalinya, dan ayah mertuaku mendapatkannya untuk pertama kali. Setelah beristirahat sejenak, ayah mertuaku mengatakan bahwa ia akan ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk kami berdua. Dengan penuh semangat, aku mengikutinya untuk membantu. Namun, saat proses penyiapan, tiba-tiba ia mengatakan bahwa ia begitu terpesona denganku. Tanpa disangka,
Kami kembali memulai pekerjaan kreatif sebelum makanan tersaji. Pengalaman hari itu bersama ayah mertuaku sungguh membuatku sangat bahagia. Begitu pula dengannya, yang sudah lama tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Ayah, makasih ya, Arda bahagia banget hari ini. Ucapku seraya memberikan senyuman termanisku. Iya, sayang, ayah juga makasih banget. Ngomong-ngomong, pantesan saja suamimu selama ini sayang banget sama kamu. Rupanya kamu memang punya sesuatu yang istimewa begini. Bagi-bagi terus ya sama ayah, biar ayah bisa panjang umur, kata ayah mertuaku dengan senyum bahagia. Iya, ayah, jangan khawatir. Hai, sahutku. Entah berapa kali hari itu kami mengulang kerja sama itu, hingga akhirnya berhenti ketika tiba waktunya menjemput putraku yang sudah waktunya pulang. Karena hari itu aku tidak bekerja, aku bilang pada ayah mertuaku bahwa aku yang akan menjemputnya. Putraku sempat kaget dan heran melihatku datang. Jadi aku menjelaskan bahwa kebetulan hari itu aku sedang cuti, makanya aku yang menjemput. Setelah itu, kami langsung pulang ke rumah tanpa mampir ke rumah kakeknya atau ayah mertuaku. Sebenarnya, aku ingin mampir lagi ke rumah ayah mertuaku, tetapi aku tidak mau menimbulkan kecurigaan pada suamiku. Sejak pengalaman itu, aku selalu merindukan ayah mertuaku. Setiap ada kesempatan, kami selalu mengulangi kerja sama pekerjaan kreatif itu. Bahkan, suatu kali, ketika lama tidak ada kesempatan karena sibuknya pekerjaanku, ayah mertuaku memilih mengantarkan cucunya ke rumahku dan sekalian ingin menginap, dengan alasan kepada suamiku bahwa ia kangen dengan suasana kebersamaan. Melihat kenekatan ayah mertuaku, aku merasa sedikit was-was. Aku khawatir kalau ayah mertuaku nekat dan justru ketahuan oleh suamiku. Tapi, memang benar, kalau sudah rezeki, tak akan kemana. Setelah makan malam selesai, suamiku justru pamit untuk istirahat lebih dulu. Ia mengaku lelah karena pekerjaannya seharian tadi sangat menyita waktu, sehingga malam itu ia begitu capek dan mengantuk. Sementara itu, aku, ayah mertuaku, dan putraku pergi ke ruang keluarga untuk menonton TV. Tepat pukul 10 malam, putraku bilang bahwa ia sudah mengantuk dan memintaku untuk menemaninya tidur. Melihat situasi seperti itu, ayah mertuaku memberikan sebuah kode. Aku tahu, kode itu adalah tanda bahwa ia sangat merindukanku. Sejujurnya, aku juga merasakan hal yang sama. Setelah putraku tertidur pulas, aku keluar dari kamarnya. Ternyata, ayah mertuaku masih ada di depan TV. Begitu melihatku, ia segera memberikan tanda untuk memanggilku. Namun, aku membalas dengan kode, menunjukkan bahwa aku akan memeriksa suamiku terlebih dulu. Setelah memastikan suamiku benar-benar tertidur pulas, aku segera melangkah untuk menemui ayah mertuaku. Malam itu, sepertinya ia akan memberiku sesuatu yang sangat menjanjikan. Untuk mengantisipasi kalau suamiku terbangun dan mencariku, kami memutuskan untuk melakukannya di ruang keluarga. Akhirnya, kerinduan kami malam itu bisa sedikit terobati. Setelah beberapa kali kami merasa cukup, dengan berat hati, aku pamit pada ayah mertuaku untuk kembali menemani suamiku. Dengan wajah cemberut, ayah mertuaku merelakanku. Itulah pengalaman yang kualami dengan ayah mertuaku, yang telah lama hidup sendiri tanpa seorang istri. Hingga saat cerita ini kutuliskan dan kubagikan di channel Cerita Mama Sela ini, apa yang terjadi itu masih terus berlanjut. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir, karena semakin lama, semangat kerja ayah mertuaku justru semakin menjadi. Ia pernah berkata bahwa setelah mendapatkan vitamin dariku, ia seperti kembali muda lagi. Dan memang, hal itu terbukti. Ungkapan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, terasa nyata. Akhirnya, aku positif, dan sepertinya itu adalah hasil dari ayah mertuaku. Aku memutuskan untuk menjaganya saja, toh ada suamiku yang akan menjadi ayahnya. Beruntung, pada akhirnya aku mendapatkan keturunan seorang putri yang cantik dan mirip denganku. Ini membuat hubungan terlarang antara aku dan ayah mertuaku semakin aman. Sentosalah, hubungan itu selesai. Demikianlah kisah yang bisa kubagikan untuk kesempatan kali ini.
Semoga teman-teman semua terhibur. Oke, saya kembalikan ke Kak Intan. Siap, Kak Icang yang ganteng, saya ambil alih. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, sebagai insan manusia yang penuh dosa, kami hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya tidak kami sarankan untuk ditiru. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.